kalian tuh berpikir kritis sebenarnya penting gak sih? Menurut aku penting sih, karena berpikir kritis tuh membantu kita bertahan hidup di tengah perkembangan zaman yang cepat banget gitu. Karena selain untuk membantu bertahan hidup juga, berpikir kritis itu menunjukkan kalau manusia itu makhluk yang berpikir, punya etika, budaya, dan sosial. Jadi sebenarnya berpikir kritis itu salah satu modal untuk kita tuh mengembangkan diri kita dan nunjukin nilai kemanusiaan kita gitu. Tapi sebenarnya arti berpikir kritis itu apa? Jadi sebenarnya kritis itu sering banget disalahpahami orang sebagai mencari-cari kesalahan atau menjatuhkan orang lain. Padahal sebenarnya enggak. Contohnya di Indonesia ya, pada zaman Orde Baru dulu, orang yang memiliki kritik tuh dianggap orang yang berbahaya, malah dipenjara. Padahal sebenarnya berpikir kritis itu maksudnya gimana seseorang tuh bisa memberikan evaluasi yang mendukung dan membangun gitu, bukan untuk mencari-cari kesalahan atau menjatuhkan orang lain gitu. Selain itu juga secara etimologis ya, kata kritis tuh berasal dari bahasa Yunani kritikos, yang artinya tuh orang yang memberikan pendapat yang beralasan gitu, atau melakukan analisis dan evaluasi. Jadi emang kritis itu sebenarnya bukan untuk menjatuhkan, apalagi mencari-cari kesalahan. Karena berpikir kritis sendiri itu sebenarnya gimana seseorang tuh mempertimbangkan sesuatu secara rasional dan mendalam. Jadi intinya sebenarnya bukan sekedar ngomong atau nyalahin aja sih, tapi lebih ada alasan dan bukti yang jelas gitu, yang bisa mendukung kesimpulan kita. Gitu. Terus kamu tahu nggak sih ada juga definisi kritis dari beberapa tokoh? Oh ya? Iya. Jadi kalau menurut John Dewey, berpikir kritis tuh gimana seseorang itu aktif dalam melakukan pertimbangan. Pertimbangannya itu terhadap pengetahuan yang dia terima. Jadi John Dewey sangat nggak menentang sih, maksudnya dia tuh nggak menganggap orang yang berpikir kritis itu yang menerima sesuatu tanpa disaring terlebih dahulu secara mentah-mentah. Itu bukan orang yang berpikir kritis gitu. Jadi berpikir kritis itu harus ada alasan yang konkret gitu, bukti yang jelas. Menurut John Dewey sih orang berpikir kritis tuh kayak gitu ya. Terus selain itu juga ada pengertian menurut Edward Glaser. Dia tuh sebenarnya mengembangkan definisi dari si Dewey juga. Cuman kalau dia sih lebih menekankan orang berpikir kritis tuh gimana dia pandai menggunakan metode-metode berpikir. Contoh metodenya tuh kayak ada metode deduktif dan induktif. Jadi metode deduktif tuh gimana seseorang tuh bisa mengasah penalarannya dengan mengasah prinsip-prinsip silogisme. Prinsip-prinsip silogisme tuh ada premis major, premis minor. Itu gimana kita mengambil kesimpulan dari pernyataan umum gitu. Selain itu juga metode induktif, gimana orang itu teliti dalam mengamati gejala-gejala tertentu yang pada akhirnya gejala itu akan menjadi dasar dari kesimpulannya. Itu arti kritis menurut Glaser. Nah yang terakhir ada juga menurut Robert Ennis. Nah menurut dia sih berpikir kritis itu sangat melibatkan pemikiran reflektif atau refleksi pada diri sendiri atau ngaca gitu ya pada diri sendiri. Karena menurut dia orang yang berpikir kritis itu yang bisa mengevaluasi pernyataannya atau pernyataan orang lain, dan jadi dia tuh bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi sebenarnya dari ketiga tokoh itu tuh bisa disimpulin kalau berpikir kritis itu sangat melibatkan 3 hal penting, yaitu melakukan pertimbangan secara terus-menerus, menggunakan metode berpikir yang mendalam, dan juga gimana orang tuh bisa melakukan refleksi untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan logis gitu. Jadi sebenarnya berpikir kritis itu gimana seorang, singkatnya tuh berpikir kritis adalah menggunakan logika dengan baik gitu sih. Oke. Nah selanjutnya aku pengen tahu sih kalau dari sudut pandang kamu, berpikir kritis tuh punya keutamaan gak sih kalau menurut kamu? Sebenarnya ada, dan setauku sih ada 5 ya, tapi kurang lebih yang aku inget tuh 2 gitu. Yang pertama ada kerendahan hati intelektual, dan itu dibagi jadi 2, ada humilitas dan juga arogansi. Humilitas ini biasanya ketika seseorang itu sadar akan keterbatasan diri mereka sendiri, dan dia itu mau terbuka untuk belajar dari orang lain. Jadi bukannya malah menutup diri atau kayak merasa sombong dengan kemampuannya gitu. Dan biasanya orang dengan humilitas intelektual yang tinggi tuh dia kalau ngasih penilaian, ngasih feedback, komentar ke orang gitu ya, dia pasti bakal lebih hati-hati, gak gampang ngeluarin statement, komen apapun gitu. Nah sedangkan arogansi intelektual itu biasanya ada di orang yang
merasa superior. Pokoknya dia merasa dirinya paling benar, argumennya paling benar, opininya semua yang dia keluarin tuh udah pasti benar gitu. Dan dia menolak untuk mau belajar dari orang lain. Contohnya misal di dunia kerja deh, kita punya atasan gitu ya, sudah sepatutnya manajer atau atasan kita tuh dia mau nerima feedback kita, nerima ide-ide kita, kan harusnya kayak gitu ya. Tapi seringkali ada juga gitu atasan-atasan yang merasa kayak, apa sih, kan aku di atas kamu gitu, aku usianya lebih tua, pengalamannya lebih banyak gitu, nggak mungkin lah kamu bisa kasih kritik ke aku gitu. Jadi dia malah menutup diri. Nah itu sesuatu yang seharusnya nggak dilakukan. Terus yang kedua itu ada empati intelektual, asalnya dari bahasa Yunani yang artinya M itu masuk dan pathos tampilan emosi. Nah secara etimologi itu berarti dia menempatkan diri di posisinya orang lain gitu. Jadi situasi atau perasaannya tuh dia berusaha mengerti. Terus kalau dikaitkan dengan berpikir kritis, maka artinya adalah lewat berpikir kritis seorang individu tuh dia mau ngebantu orang lain supaya bisa keluar dari masalah yang dihadapinya. Gitu sih. Nah dari penjelasan aku tadi, Jas, ada yang kamu tahu lagi nggak sih? Kalau dari buku yang aku baca sih ya, yang dari tadi kamu sebutin itu tentang kerendahan hati intelektual itu ada hubungannya sama keberanian intelektual gitu. Kan tadi kamu udah jelasin tentang humilitas intelektual ya. Jadi humilitas intelektual itu justru nggak mematikan keberanian intelektual gitu. Hal humilitas intelektual itu nggak bikin orang jadi minder atau nggak percaya diri sama pengetahuan dan wawasan mereka gitu. Justru hal itu bikin mereka jadi berani gitu menghadapi kenyataan kalau ya sebenarnya di luar sana banyak opini lain gitu selain dari perspektifnya mereka gitu. Dan juga mereka jadi berani nyampein ide atau perspektif mereka karena ya mereka yakin gitu tentang perspektif mereka itu. Terus kalau orang yang punya keberanian intelektual tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kalau orang yang punya keberanian intelektual itu mereka berhati-hati gitu dan tegas juga ketika milih-milih opini masyarakat mana yang harus dipercayai. Karena kan nggak semuanya benar ya. Terus mereka juga bisa menilai secara rasional gitu dari sisi positif dan juga negatifnya gitu. Jadi mereka bisa menimbang dengan objektif. Terus mereka juga nggak ngikutin stereotip atau konformitas gitu. Nah, sebenarnya keberanian intelektual itu penting sih buat ngatasin ketakutan ditolak oleh orang lain atau dijudge pas lagi nyampain perspektif atau opini pribadi gitu. Dan mereka jadi nggak takut buat mengatakan ya suatu hal itu memang benar adanya gitu atau memang salah gitu. Nah, karena itu kerendahan hati yang tadi kamu sebutin itu bisa didukung juga sih dengan keberanian intelektual. Kalau dari kamu ada tambahan lain Kak Yuji? Nah, kalau dari aku punya 2 tambahan lagi, yaitu integritas intelektual yang berasal dari bahasa Latin integer yang maknanya itu utuh, di mana individu itu memiliki pendirian yang utuh, yang tegas dan juga nggak mudah terpecahkan. Nah, kalau dikaitin sama berpikir kritis yang dari tadi dibahas, itu tuh berarti mereka yang memiliki sifat kongruen juga, di mana mereka itu konsisten tuh antara apa yang mereka pikirkan, antara apa yang mereka katakan dan juga sama mereka kerjakan gitu. Jadi orang-orang yang memiliki integritas intelektual dan juga memiliki pikirannya kritis itu biasanya nggak mudah untuk dipengaruhi sama orang-orang di sekitarnya gitu. Dan yang terakhir ada keyakinan pada rasionalitas, di mana orang-orang itu biasanya berpegang pada argumen-argumen yang bersifat rasional dan juga konkret, di mana argumen itu dibuat dengan pertimbangan dan pengolahan yang matang. Jadi sifatnya itu nggak buru-buru gitu, udah dipikirkan berkali-kali dan matang gitu. Nah, bentuk rasio itu merupakan modal esensial untuk mencapai suatu kesimpulan. Nanti orang-orang yang berpikir kritis dan juga berkeyakinan pada argumen rasionalitas itu akan terus mengolah kesimpulan itu sampai akhirnya mereka akan menemukan insight demi insight. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih dari mulai definisi dan juga keutamaan dari berpikir kritis. Tapi sebenarnya berpikir kritis itu tuh manfaatnya apa aja sih? Sebenarnya manfaat dari berpikir kritis itu ada banyak banget tahu. Kalau misalnya menurut si Gregory Basham ya ada 3
bidang terutama yang bisa dipakai untuk bermanfaat berpikir kritis. Yang pertama tuh di bidang akademis, terutama dari kayak perspektifnya mahasiswa, kayak mereka tuh kalau berpikir kritis itu jadi modal utama buat memberikan penilaian dan juga melakukan evaluasi sih. Dan evaluasinya itu bukan cuma terhadap kayak materi di kampus, tapi juga terhadap permasalahan dan gagasan yang muncul. Cuman emang manfaat utamanya ya untuk supaya bisa menyaring informasi yang mereka dapat di kampus gitu. Tapi terus ada dua dari dunia kerja. Nah kan di dunia kerja yang kita biasa tahu tuh ada dua macam skill kan yang bisa dipakai, itu hard skill sama soft skill. Nah terus kalau hard skill ini tuh lebih ke arah suatu kemampuan yang bisa diukur kan, terus yang berhubungan langsung sama pekerjaannya mereka gitu. Sedangkan kalau soft skill ini pekerjaan yang mendukung efisiensi dari si hard skillnya. Nah terus kalau misalnya dikasih contoh sedikit gitu ya, mungkin kalau di profesi dokter, hard skillnya dia mungkin tuh di operasinya gitu, kayak dia tuh kan bisa mengukur kemampuan skillnya dia itu, terus itu berhubungan langsung sama pekerjaannya dia harus ngelakuin operasi. Nah tapi di soft skillnya itu kalau misalnya di operasi ada komplikasi, dia harus pakai berpikir kritisnya tuh buat mikir kayak ini solusi yang paling baik itu gimana sih gitu. Terus yang terakhir ada kehidupan. Kalau di kehidupan ini tuh buat kita semua gitu loh. Kayak yang pertama ada untuk mengambilkan keputusan. Jadi berpikir kritis tuh bantu kita ngambil keputusan yang paling mateng dan paling baik gitu. Jadi kualitas dari keputusan kita tuh baik kalau kita pertimbangkan dengan baik dan dengan semua opsi yang ada gitu. Yang kedua tuh dari proses demokrasi, karena ternyata untuk proses demokrasi yang bagus kita perlu berpikir kritis lebih dahulu gitu loh. Kita harus menjadi pemilih dan demokrat dan warga yang bijak gitu dalam melakukan tugas kita gitu. Dan yang ketiga adalah pedoman dalam kehidupan, karena di perkembangan zaman ini tuh banyak banget sih budaya sama informasi yang masuk. Jadi kita tuh perlu hati-hati banget, sama kita harus berpikir kritis, gak semuanya kita terima gitu, kita harus pertimbangkan dengan baik.